Nah, jadi mengenai tempering ini, itu melanjutkan transformasi dari martensitik ya, Jadi biasanya karena sifat mekanis dari fasa martensit itu keras dan getas sehingga perlu dilakukan uh, modifikasi ya untuk memperbaiki sifat dari kegetasannya itu, yaitu biasanya dilakukan tempering. Jadi biasanya fasa-fasa martensit itu yang sudah tertemper. Jadi ini pengertian tempering. Jadi biasanya fasa martensit itu adalah bersifatnya keras dan getas. Getas itu karena dia hanya dibaja saja ya, karena ada intersisi dari atom karbonnya itu di mana dia akan terjadi distorsi kisi dari body center tetragonalnya itu lebih besar sehingga dia mengakibatkan sifatnya lebih getas. Nah, untuk tujuannya sebagai material struktur, sifat getas ini tidak diinginkan ya, sehingga dilakukan proses perakuan, uh, harus ada proses modifikasi ya untuk mendapatkan sifat yang lebih sesuai untuk tujuan konstruksinya itu. Jadi untuk mendapatkan kombinasi kekuatan, ketangguhan, dan juga toughness, lalu keuletan bajanya, maka dia akan harus dipanaskan ya. Jadi saat dia dipanaskan, atom-atom karbonnya ini dia akan keluar ya, keluar dari uh, strukturnya ini. Jadi terjadi dekomposisi dari martensetnya ini di mana atom karbonnya akan keluar, kemudian dia akan membentuk karbida yang lain. Misalkan karbidanya Fe3C atau karbida transisi. Tergantung dari temperaturnya itu, temperatur dari temperingnya itu. Nah, temperatur temperingnya itu di bawah dari A1 ya. Jadi di bawah temperatur etoktoidnya yang ini. Di bawah temperatur A1. Nah, ini contohnya misalkan setelah didinginkan cepat terbentuk martensite, kemudian dia akan dipanaskan di daerah, misalkan di daerah bayonetnya itu. Jadi dia nanti akan transformasi martensite-nya menjadi temper martensite, kemudian karbonnya keluar sehingga akan merubah menjadi Fe3C. Nah, nanti akan juga strukturnya adalah ferritiknya adalah bainite ferritik. Jadi tergantung dari temperatur-temperatur temperingnya yang akan dibahas nanti setelah ini. Nah, jadi kalau melihat dari sini, dia ada austenisasi ya, itu hampir sama dengan proses aging yaitu solution treatment, kemudian quenching, kemudian dipanaskan lagi, itu namanya tempering. Jadi ini proses tempering ini bisa dikatakan juga sama dengan proses penuaan atau aging, di mana di sini nanti akan terjadi pengintian atau pertumbuhan dari karbida-karbidanya ya. Jadi martensetnya terdekomposisi, karbonnya keluar, kemudian membentuk dari karbida Fe3C atau fasa intermetalik jika ada unsur-unsur pemadu di dalam bajanya itu. Jadi fasa martensit bisa dipandang sebagai larutan padat jenuh dari karbon di dalam ferrite-nya itu. Nah, yang menentukan adalah unsur pemadu, temperatur tempering, kemudian waktu tempering juga akan menentukan struktur mikro akhirnya. Kemudian kemarin sudah dibahas mengenai jika baja berkekuatan tinggi yang dilas ya, akan ada daerah khas atau heat affected zone-nya itu yang bisa menghasilkan struktur martensite saat setelah dilas kemudian dilakukan pendinginan cepat ya. Nah, struktur martensite ini bisa dimodifikasi juga agar tidak terlalu getas sehingga daerah khas ini tidak menjadi daerah yang terlemah dengan perlakuan panas seperti tempering ini, tapi namanya adalah post-well heat treatment atau PWHT. Jadi perlakuan panas pasca pengelasan. Itunya hampir sama prosesnya, yaitu dari martensite-nya ini terdekomposisi menghasilkan karbida-karbida yang lain agar struktur mikro martensite yang getas itu menjadi lebih tangguh.
Nah, kemudian ini tadi pengertiannya, ini adalah tahap-tahap dari temperingnya. Ada 5 tahap. Jadi struktur mikro awalnya yang setelah didinginkan cepat itu adalah biasanya adalah campuran martenset ya. Martensit ini notasinya adalah alfa aksen, di mana karbon yang ada di dalam martensit itu tinggi, terjebak di dalam martensit ya, dalam BCT-nya. Kemudian adalah retain austenite atau austenite sisa ya, yaitu gamma R, itu artinya sisa dari austenite yang belum tertransformasi menjadi martensit, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Jadi semakin tinggi karbonnya, retain austenite-nya itu akan semakin banyak. Kedua fase ini merupakan struktur yang tidak stabil secara termodinamika, sehingga akan cenderung atau akan ingin untuk bertransformasi ke struktur yang lebih stabil. Jadi seperti ini kira-kira ini martenset-nya, kemudian ada retain austenite-nya yang belum tertransform atau austenite sisanya. Nah, ini pengaruh dari kandungan karbon. Jadi semakin tinggi karbon kan martensitic finish-nya akan semakin menurun ya, sehingga saat di sini akan ada banyak retain austenite sisanya. Jadi semakin tinggi persen karbonnya, austenite sisanya akan semakin tinggi. Nah, kemudian bila MS-nya tinggi, misalkan di sini, maka dapat terjadi bahwa saat pendinginan cepat menuju ke temperatur kamar akan berlangsung juga secara alami proses tempering. Jadi saat dia di sini, kemudian saat di daerah dia masih relatif suhunya tinggi ya, misalkan sebelum ke temperatur kamar suhunya sudah tinggi, dia sudah bisa juga terjadi proses tempering karena temperaturnya sudah memungkinkan terjadi transformasi dari martensit itu terdekomposisi. Jadi bila MS-nya tinggi di sini, nilainya di sini, itu kan sangat tinggi ya. Saat dia ada di sini juga dia masih berada di dalam daerah tempering ya, suhu tempering di sini. Sehingga saat dia pendinginan cepat di sini, dia akan secara otomatis terjadi proses tempering juga. Ada sedikit yang terjadi proses tempering. Nah, ini namanya adalah auto tempering. Nah, ini dicirikan dengan pengendapan partikel halus atau karbidanya berukuran kecil. Jadi karbon yang terperangkap di dalam martensit itu dia akan keluar terdekomposisi. Nah, karbonnya itu akan menjadi presipitat atau partikel karbida yang halus ya, karena temperaturnya kan tidak terlalu tinggi. Jadi bisa dilihat di gambar ini. Ini strukturnya dari auto temper martensit, misalkan 0,2% karbon di sini, berarti terlihat kan martensitic state-nya sangat tinggi. Jadi saat dia penurunan di sini, di daerah sini sudah terbentuk martensit ya, saat pendinginan cepat di sini. Nah, martensit di sini saat dia turun-turun temperaturnya, di sini ada juga martensit yang sudah otomatis terjadi tempering saat penurunannya ke temperatur kamar di sini. Jadi martensitnya sudah terauto tempering secara otomatis. Jadi ada karbida-karbidanya lebih halus dibandingkan struktur yang martensit. Nah, jadi ini perubahan struktur mikronya berdasarkan ini. Tahap tempering dibagi bisa menjadi 5 tahap ya. Yaitu tahap pertama yaitu pada suhu yang sekitar rendah ya, 20 sampai 250 derajat Celcius. Artinya kan dekomposisi martensit yang karbonnya tinggi yang lewat jenuh menjadi karbida transisi. Jadi kan ini martensitnya terdekomposisi ya, menjadi karbida transisi, yaitu karbidanya epsilon atau eta seperti ini. Kemudian karena martensitnya sudah terdekomposisi, martensitnya menjadi karbon rendah. Jadi notasinya adalah alfa
double action seperti ini. Jadi ini reaksinya martenset yang karbonnya tinggi terdekomposisi menjadi martenset yang karbonnya rendah, kemudian karbonnya itu yang terdekomposisi atau keluar dari martensetnya akan mengendap menghasilkan karbida transisi ini, epsilon atau eta carbide. Jadi karbida transisi sebelum terbentuk fase karbida stabilnya yaitu Fe3C ya, cementate. Nah, strukturnya seperti ini ya. Jika karbida yang stabilnya itu cementate Fe3C, strukturnya adalah ortorombik, yang transisinya adalah yang ini. Jadi komposisinya masih mendekati di Fe3C ini. Epsilon itu heksagonal, komposisinya Fe 2,4C. Jadi ini metastabil ya, transisi dan juga metastabil. Kemudian tahap kedua itu akan terjadi retain austenite ya. Jadi kan selain ada martenset ada juga retain austenite. Nah, retain austenite itu jika dipanaskannya di temperatur ini dia akan tertransformasi ya. Jadi di transformasi ini kan terjadi perubahan temperatur, ini terjadi perubahan austenite menjadi bainite. Nah, jadi nanti retain austenite itu akan bertransformasi menjadi bainite. Bisa ferrite. Bainite itu kan campuran dari bainitic ferrite dan juga ada karbidanya ya. Jadi ferrite-nya disebut bainitic ferrite dan juga karbidanya. Nah, pada temperatur tinggi temperingnya, bainite-nya karbidanya adalah cementate ya. Karena temperaturnya lebih tinggi sehingga difusinya semakin cepat sehingga akan terbentuk fase yang stabilnya yaitu cementate. Sedangkan pada temperatur rendah difusinya lebih rendah, maka terbentuknya karbida transisinya yaitu karbida epsilon atau karbida eta. Nah, tahap ketiga seperti ini terjadinya pada suhu yang lebih tinggi atau saat temperingnya dibiarkan dalam waktu yang lebih lama ya. Misalkan pada saat ini dibiarkan lebih lama dia akan tertransformasi juga. Jadi terjadi transformasi produk reaksi tahap 1 membentuk ferrite dan juga cementate C atau theta. Jadi produk reaksi tahap 1 kan martenset yang low carbon ditambah dengan karbida transisi ya. Nah, pada saat tahap ketiga ini karbida transisinya itu akan berubah menjadi karbida yang lebih stabilnya, yaitu cementate C atau juga theta ya. Theta ini yang stabil Fe3C-nya yang berbentuk rod atau batangan. Jadi reaksinya adalah ini produk yang dari awalnya, produk dari ininya, kemudian akan menghasilkan alfa plus Fe3C yang cementate. Nah, ini struktur ini alfa plus Fe3C-nya adalah disebutnya temper martenset. Jadi martenset yang sudah tertemper. Nah, ini strukturnya Fe3C-nya masih berbentuk batangan seperti ini. Di sini adalah alfa atau ferritnya atau temper martensetnya keseluruhannya sebenarnya disebutnya adalah temper martenset. Kemudian tahap keempat terjadi dekomposisi atau pertumbuhan ya, bukan dekomposisi tapi pertumbuhan dan speriodasi dari cementate. Jadi kalau di sini bentuknya batangan, kemudian jika temperaturnya lebih tinggi atau waktu temperingnya dilanjutkan, ini akan menjadi membulat ya. Jadi terjadi pertumbuhan yang berbentuk batangan seperti ini akan menjadi membola atau spheroidisasi. Nah, kemudian jika dilanjutkan lagi akan terjadi proses pengkasaran partikel dari cementate-nya itu. Sehingga ini kan menjadi lebih rendah ya. Kekerasannya menjadi lebih tinggi tapi ketangguhan produktivitinya menjadi lebih baik. Tapi jika terjadi proses pengkasaran atau spheroidisasi di sini itu sudah terjadi penurunan kekuatan yang signifikan ya dari awalnya ini.
Jadi dari awal di sini tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, yang temper martenset itu yang daerah sini ya, road shape dari presipitat karbidanya di sini. Yang di sini sudah terjadi spheroidisasi, jadi terjadi pelunakan atau juga pengkasaran partikel. Setelahnya kan spheroidisasi, kemudian pertumbuhan dari Fe3C yang terjadi quarsening di sini. Jadi semakin tinggi temperatur, kekerasannya juga akan menurun ya, atau semakin lama waktu dari temperingnya juga sama seperti itu. Nah, tahap kelima ini terjadinya khusus untuk paduan baja yang ada unsur-unsur pemadu ya. Jadi baja-baja paduan, terutama unsur-unsur yang membentuk karbida seperti molybdenum, vanadium, niobium, dan titanium. Nah, ini saat dia dilakukan di tempering, dia akan karbida-karbida yang sudah terdekomposisi dari martenset itu akan membentuk karbida dari unsur-unsur pemadu ya, atau fasa intermetalik dari ininya juga. Jadi terjadi pembentukan karbida dari unsur pemadu, fasa karbidanya fasa intermetalik, sehingga terjadi pengerasan ya, atau disebutnya pengerasan sekunder atau secondary dari hardening. Jadi tahap kelima ini, jika di sini terjadi penurunan dengan meningkatkannya temperatur, di sini akan terjadi peningkatan dari kekerasannya. Karena di sini terbentuk karbida dari unsur-unsur pemadu, misalkan molybdenum. Jadi ini contohnya pengaruh molybdenum terhadap secondary hardening. Dengan adanya molybdenum, dia akan lebih tinggi kekerasannya ya, lebih tinggi dari awalnya di sini. Nah, ini disebutnya secondary hardening. Tahap kelima ini terjadinya jika bajanya adalah ada unsur-unsur pemadunya. Nah, jadi sampai sini saja ya. Ini ada 5 tahap dari temperingnya. Nanti kita akan lanjutkannya mungkin setelah UTS nanti.